Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Matrum, ruang matematika tempat berdiskusi segala hal yang berkaitan dengan matematika. Baiklah, pada video yang kedua ini saya ingin melanjutkan pembahasan dari video yang pertama, di mana video pertama saya membahas mengenai definisi dan sifat-sifat eksponen. Untuk video yang kedua ini saya lanjutkan lagi dengan persamaan eksponen. Baiklah, kita mulai. Yang pertama, bentuknya adalah A pangkat fx sama dengan 1. Maka penyelesaian eksponennya adalah fx sama dengan 0. Untuk lebih jelasnya, saya jelaskan dengan sebuah contoh. Saya punya soal, tentukanlah himpunan penyelesaian dari 5 pangkat 3x dikurang 12 sama dengan 1. Berdasarkan bentuknya, maka udah sama. Maka untuk penyelesaiannya ya tinggal ambil aja 3x kurang 12 sama dengan 0. Saya akan jelaskan sedikit kenapa ini sama dengan 0. Kita punya misalnya 5 pangkat 3x dikurang 12 itu kan sama dengan 1. 5 pangkat 3x dikurang 12, 1 itu kan kita dapatkan dari 5 pangkat 0. Makanya dari situ kita dapatkan fx sama dengan 0. Maka kita ambil penyelesaiannya 3x kurang 12 sama dengan 0. Maka 3x sama dengan 12, x-nya sama dengan 4. Maka himpunan penyelesaiannya nanti adalah 4. Berikutnya, bentuk yang kedua, kita punya a pangkat fx sama dengan a pangkat p. Maka penyelesaiannya adalah fx sama dengan p. Kita lihat contoh. Oke, kita punya contoh, tentukanlah himpunan penyelesaian dari 4 pangkat 2x kurang 1 sama dengan 64. Di soal ini, kebetulan bilangan pokoknya belum sama. Maka kita samakan dulu bilangan pokoknya supaya sesuai dengan sifat yang nomor 2 ini. Berikutnya kalau kita selesaikan, berarti di sini 4 pangkat 2x kurang 1 sama dengan 64 itu kita tulis dalam bentuk 4 pangkat 3. Bisa juga kita tulis dalam bilangan pokok 2. Ini juga dirubah 2, ini juga dirubah 2 juga boleh. Tapi lebih gampang kalau dirubah ke bilangan pokok 4. Maka bilangan pokoknya udah sama, kita ambil pangkatnya. 2x kurang 1 sama dengan 3. 2x sama dengan 4. X-nya sama dengan 2. Maka himpunan penyelesaiannya juga kita punya cuma 2. Yang bentuk yang ketiga, a pangkat fx sama dengan a pangkat gx. Maka untuk penyelesaiannya tinggal kita ambil pangkatnya masing-masing. Fx sama dengan gx. Kita lihat contoh dulu supaya lebih paham. Tentukanlah himpunan penyelesaian dari 8 pangkat x tambah 2 sama dengan 32 pangkat x kurang 4. Ini juga bilangan pokoknya belum sama, kita samakan dulu. Berarti di sini kita tulis 8 itu 2 pangkat 3, dipangkatkan lagi x ditambah 2 sama dengan 2 berpangkat 5 kali pangkat x kurang 4. Kita kalikan keluar, berarti 2 pangkat 3x ditambah 6 sama dengan 2 pangkat 5x dikurang 20. Kalau udah sama, kita ambil aja 3x ditambah 6 sama dengan 5x kurang 20. Kita pindahkan 20-nya ke kiri, berarti jadi plus. Ininya ke kanan, yang 3x jadi negatif. Berarti di sini 26 sama dengan 2x. X-nya sama dengan 13. Berarti himpunan penyelesaiannya nanti 13 saja. Oke, berikutnya bentuk yang keempat. A pangkat fx sama dengan b pangkat fx. Bilangan pokoknya berbeda, pangkatnya sama. Maka bentuk penyelesaiannya ambil pangkatnya disamakan dengan 0. Kita lihat contohnya. Tentukanlah himpunan penyelesaian dari 3 pangkat x kuadrat dikurang 7x plus 10 sama dengan 8 pangkat x kuadrat dikurang 7x plus 10. Ya, berdasarkan bentuknya kita ambil aja fx sama dengan 0. Berarti fx-nya sama dengan
0. Berarti yang jadi fx adalah x kuadrat dikurang 7x plus 10 sama dengan 0. Ini kita pakai konsep pemfaktoran kayak pelajaran persamaan kuadrat. Berarti ini x negatif 5, x negatif 2. Berarti x-nya sama dengan 5, x-nya sama dengan 2. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 5,2 atau 2 dengan 5. Oke, bentuk yang kelima ini bilangan A pangkat fx sama dengan B berpangkat gx, di mana bilangan pokoknya udah berbeda, pangkatnya juga udah berbeda. Maka untuk penyelesaian ini kita gunakan konsep log di depannya. Jadi eksponen sebenarnya erat kaitannya dengan logaritma. Saya akan jelaskan dengan contoh. Oke. Pada contoh tentukanlah himpunan penyelesaian dari 2 pangkat 2x kurang 1 sama dengan 3 pangkat x kurang 1. Maka untuk menyelesaikannya ya gunakan sifat ini, sifat yang bentuk penyelesaiannya. Tapi kita gunakan konsep log. Berarti saya tulis logaritma dari 2 berpangkat 2x kurang 1 sama dengan log dari 3 pangkat x kurang 1. Kalau logaritmanya berpangkat di sini, maka dia bisa pindah ke depan. Nanti saya tuliskan sifatnya. Berarti di sini 2x negatif 1 logaritma 2 sama dengan x negatif 1 dalam kurung log 3. Oke, sekarang masing-masingnya kita kali. 2x log 2 dikurang log 2 sama dengan x log 3 dikurang log 3. Oke, kita kumpulkan x dengan x. Berarti di sini jadinya 2x log 2 dikurang x log 3 sama dengan log 2 dikurang log 3. Oke, saya keluarkan x-nya. Di sini sisa dalam kurung x log 2 dikurang log 3. Oke, ini salah, kita hapus dulu. Ini sisa harusnya 2. Oke. Berarti di sini tulis 2 harusnya. Oke, kita lanjut sama dengan jadinya di sini log 2 dikurang log 3. Oke, ini bisa juga naik jadi pangkat ke sini lagi. Kebalikan sifatnya dari sifat yang di atas tadi. Maka ini bisa berubah menjadi x buka kurung log 2 kuadrat dikurang log 3 sama dengan log 2 dikurang log 3. Oke, saya sambung di sini. Berarti x kalau bilangan lognya dikurang, maka konsepnya adalah dibagi. Berarti di sini log dari 4/3. 4 itu 2 pangkat 2. Sama dengan yang kanannya juga kayak gitu. Log dari 2/3. Maka x saya adalah log dari 2/3 dibagi dengan log nanti 4/3. Maka ini bisa dirubah lagi menjadi 4/3 log dari 2/3. Nah, kita dapatkan nilai x-nya. Berarti HP-nya adalah 4/3 log 2/3. Bentuk yang keenam itu adalah fx pangkat gx sama dengan 1. Berarti harus ada 3 syarat yang kita penuhi. Yang pertama fx sama dengan 1. Yang kedua adalah fx sama dengan negatif 1, tapi dengan syarat gx-nya harus genap. Berikutnya gx sama dengan 0 dengan syarat fx-nya tidak sama dengan 0. Oke, gimana cara pengerjaannya? Kita cobakan di contoh soalnya. Tentukanlah himpunan penyelesaian dari
3x kurang 7 berpangkat x kuadrat ditambah 3x dikurang 4 sama dengan 1. Kita urutkan dulu posisinya. Fx-nya adalah 3x kurang 7. Gx-nya adalah x kuadrat ditambah 3x dikurang 4. Udah, komponennya udah. Berarti untuk mengerjakannya kita mulai dulu. Syarat yang pertama, fx-nya harus sama dengan 1. Maka kita tulis di sini 3x dikurang 7 sama dengan 1. Berarti 3x sama dengan 8. X-nya sama dengan 8/3. Oke, ini tidak ada syarat tambahan. Berikutnya, langkah kedua kita nanti adalah kita cari dulu fx-nya sama dengan -1. Maka kalau kita tulis lagi 3x dikurang 7 sama dengan -1. Berarti di sini 3x sama dengan 6. X-nya sama dengan 2. Untuk meyakinkan apakah X sama dengan 2 itu adalah himpunan penyelesaian, maka kita harus uji dulu ke syaratnya. Di mana syarat Gx-nya adalah, kalau saya tulis di sini, Gx-nya kan tadi sama dengan x kuadrat ditambah 3x dikurang 4. Ya, kita ganti nilai X-nya dengan 2. 2 dari sini. Berarti di sini 2/2 ditambah 3/2 dikurang 4. Berarti G2 itu sama dengan 4 ditambah 6 dikurang 4. Berarti nilai G2-nya adalah 6. 6 itu adalah genap. Jadi dia memenuhi syarat. Kalau dia memenuhi syarat, maka 2 ini adalah himpunan penyelesaian. Yang ini juga himpunan penyelesaian. Berarti kita udah punya 2 himpunan penyelesaian. Berikutnya, yang ketiganya, kita cari Gx-nya sama dengan 0. Di mana Gx-nya adalah x kuadrat ditambah 3x dikurang 4 sama dengan 0. Ini kita faktorkan. Berapa faktornya? Berarti X di sini plus 4, X -1. Berarti X sama dengan -4, X-nya sama dengan 1. Oke, sekarang ini belum tentu menjadi HP. Untuk membuktikan dia HP apa tidak, maka kita uji dulu ke syarat dari si fx. Di mana fx-nya tidak boleh sama dengan 0. Oke. Kita ganti dulu nanti f dari 1. Berarti masukkan 1 ke persamaan fx. Di mana persamaan fx kita tadi adalah 3x dikurang 7. Berarti 3 kali 1 dikurang 7. Berarti hasilnya -4. Berikutnya kita masukkan lagi f -4. Berarti 3 kali -4 dikurang 7. Berarti di sini -12 dikurang 7 berarti -19. Dengan syarat katanya, dengan syaratnya adalah dia tidak boleh sama dengan 0. Sementara di sini dia hasilnya -4 dengan -19. Berarti ini bukan 0. Jadi kalau bukan 0, maka X yang -4 dengan X1 itu adalah HP. Maka HP dari semua himpunan penyelesaian pada soal di atas adalah, boleh kita tulis dari yang paling kecil dulu, -4, berikutnya kita punya 1, punya 2, punya 8/3. Soal berikutnya atau bentuk berikutnya, kita punya sekarang adalah fx berpangkat gx dan hx berpangkat gx. Bilangan pokoknya persamaannya berbeda, pangkatnya yang sama. Maka untuk menyelesaikan ini ada 2 syarat. Yang pertama kita cari dulu fx sama dengan hx. Berikutnya gx sama dengan 0 dengan syarat fx-nya tidak sama dengan 0, hx-nya juga tidak sama dengan 0.
Untuk lebih pahamnya kita lihat contoh. Oke. Untuk mengerjakan soal ini berarti kita mulai dari yang pertama, sifat yang pertama atau syaratnya fx-nya sama dengan hx. Oke, kita tulis dulu berarti di sini x plus 1 sama dengan 2x min 3. Maka di sini kalau kita pindah ruaskan berarti 1 ditambah 3 sama dengan 2x dikurang x. Berarti 4 sama dengan x. Sekarang apakah ada syarat di sini? Ternyata tidak ada syarat tambahan, maka x sama dengan 4 ini langsung menjadi himpunan penyelesaiannya. Berikutnya, yang keduanya kita cari dulu gx sama dengan 0. Maka untuk mendapatkan gx sama dengan 0, berarti di sini x kuadrat dikurang 2x sama dengan 0. Ini kita faktorkan, kita keluarkan x-nya, berarti di sini x negatif 2 sama dengan 0. Berarti x yang pertama sama dengan 0, x sama dengan 2. Lalu apakah ini langsung jadi HP? Belum, ini harus diuji dulu. Kenapa diuji? Karena di sini harus ada syarat fx tidak sama dengan 0. Kita uji dulu syarat fx tidak sama dengan 0. Maka kita ganti nilai fx-nya sama dengan x plus 1. Kita masukkan f0 dulu, berarti di sini 0 ditambah 1 hasilnya 1. Berikutnya f2, berarti 2 ditambah 1 hasilnya 3. Berarti kita uji berikutnya hx tidak sama dengan 0. Berarti kita tulis hx itu sama dengan 2x negatif 3. Kita uji h0 dulu. Berarti 2 kali 0 dikurang 3 hasilnya min 3. Berikutnya kita ganti dengan 2. Hasilnya 2 kali 2 dikurang 3 sama dengan 1. Dari hasil ini juga tidak sama dengan 0. Maka x sama dengan 2 ini juga himpunan penyelesaian. Maka HP-nya kita tulis dari yang kecil dulu 0, 2, dan 4. Oke, bentuk berikutnya mungkin lebih panjang lagi. Hx berpangkat fx sama dengan hx berpangkat gx. Ternyata ini ada 4 syarat. Yang pertama, fx sama dengan gx, hx sama dengan 1, hx sama dengan 0. Lalu ada syaratnya di sini. Fx-nya harus besar 0, gx-nya juga harus besar 0. X sama dengan min 1 dengan syarat fx dan gx keduanya genap atau keduanya ganjil. Oke, untuk lebih pahamnya kita langsung ke contoh saja. Tentukanlah himpunan penyelesaian dari x kurang 6 pangkat x kuadrat kurang 5 sama dengan x kurang 6 pangkat 2x plus 3. Maka berdasarkan syaratnya kita cari dulu. Yang pertama adalah fx sama dengan gx. Untuk fx sama dengan gx ya udah berarti x kuadrat dikurang 5 sama dengan 2x plus 3. Berarti di sini x kuadrat negatif 2x negatif 8 sama dengan 0. Ini 3 pindah di negatif 8. Ini kita faktorkan. Kalau dikalikan hasilnya min 8, kalau dijumlahkan hasilnya min 2. Berarti x-nya negatif 4, x-nya plus 2. Berarti x-nya sama dengan 4, x-nya sama dengan min 2. Berarti ini udah pasti jadi HP-nya. Berikutnya, yang kedua, kita cari hx-nya sama dengan 1. Berarti hx-nya x kurang 6 sama dengan 1. X-nya sama dengan 7. Maka ini udah pasti. Berikutnya kita lanjut lagi syarat yang ketiga di mana hx-nya harus sama dengan 0. Hati-hati syarat yang ketiga karena harus ada syarat fx besar 0, gx besar 0. Oke, kita uji hx. Yang pertama nanti
X kurang 6 kan di sini sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 6. Lalu untuk mengujinya, kita uji ke persamaan fx. Fx kita yang pertama adalah nilainya X kuadrat min 5. Berarti kita ganti F-nya dengan X-nya dengan 6. Jadi 6 kuadrat dikurang 5. Berarti di sini 36 kurang 5 berarti 31. Kita ganti lagi ke GX-nya. GX-nya sama dengan 2X plus 3. Berarti kita ganti G6 itu sama dengan 2 kali 6 plus 3. Berarti hasilnya 12, berarti hasilnya 15. Syaratnya adalah Fx besar 0 dan Gx besar 0. Coba kita lihat 31 ini itu besar 0, 15 juga besar 0. Maka H sama dengan 6 itu himpunan penyelesaian juga. Berikutnya kita cari lagi syarat yang keempat. Syarat yang keempatnya adalah Hx-nya negatif 1. Berarti kita tulis X negatif 6 sama dengan min 1. Berarti X-nya sama dengan 5. Maka untuk mendapatkan apakah itu termasuk himpunan penyelesaian atau tidak, kita uji dulu ke Fx dan Gx-nya. Sekarang saya uji ke Fx. Fx itu sama dengan, kita tulis Fx-nya X kuadrat dikurang 5. Kita masukkan F5. Berarti 5 kuadrat dikurang 5. 25 kurang 5 berarti di sini 20. Berikutnya saya masukkan ke syarat Gx. Gx sama dengan 2X plus 3. Kita masukkan G5. Berarti di sini 2 kali 5 ditambah 3. Berarti hasilnya 13. Oke. Sekarang coba kita lihat berdasarkan syarat. Di sini katanya untuk Hx sama dengan min 1 dengan syarat Fx dan Gx kedua-duanya genap atau kedua-duanya ganjil. Ternyata di sini satu genap, satu ganjil. Jadi ini tidak memenuhi dari syarat, maka X sama dengan 5 itu tidak termasuk himpunan penyelesaian. Maka himpunan penyelesaiannya yang kita punyai sekarang adalah ada min 2, berikutnya ada 4, ada 6, sama 7. Nomor 9 itu bentuknya adalah A berpangkat A dalam kurung A pangkat Fx dikuadratkan ditambah B berpangkat dalam kurung A pangkat Fx ditambah C. Kita lihat contohnya. Tentukanlah himpunan penyelesaian dari 4 pangkat X dikurang 10 dikali 2 pangkat X tambah 16. Sebenarnya bentuk ini itu kan memenuhi bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Sekarang X yang ada di persamaan kuadrat ini diganti dengan eksponen. Maka untuk menyelesaikannya, ini kita rubah dulu ke bilangan pokok yang sama. Berarti 2 pangkat 2 berpangkat X dikurang 10, 2 pangkat X, kali ini saya kurung, ditambah 16 sama dengan 0. Sekarang ini kan sifatnya, kan kemarin itu A pangkat M dipangkatkan N, itu sama dengan A pangkat M kali N. Atau bisa kita tukar letak aja kayak gini, N-nya di dalam, M-nya di luar. Maka ini bisa kita rubah menjadi 2 pangkat X dikuadratkan dikurang 10 kali 2 pangkat X ditambah 16 sama dengan 0. Maka kalau ini kita buat pemisalan, misal 2 pangkat X sama dengan P, maka di sini kita punya persamaan adalah P kuadrat dikurang 10P ditambah 16 sama dengan 0.
Kalau ini kita faktorkan, maka faktornya kalau dikalikan 16, kalau dijumlahkan min 10. Berarti di sini negatif 8 sama P negatif 2. P-nya sama dengan 8, P-nya sama dengan 2. Misalnya kan tadi 2 pangkat X kan sama dengan P. Nah, kita ambil aja yang pertama. Yang pertama, 2 pangkat X sama dengan 8. Berarti 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 3. Maka X-nya sama dengan 3. Berikutnya, 2 pangkat X sama dengan 2. 2 itu kan artinya 2 pangkat 1. X-nya sama dengan 1. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 1 dan 3. Oke, demikianlah video yang kedua ini. Kalau ada yang punya materi yang mau dibuatkan, nanti silakan ditulis di kolom komentar. Nanti insya Allah akan coba saya buatkan. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.